Saat ini, Indonesia tengah menanti janji Presiden Joko Widodo yang menjamin pemerintah akan menurunkan harga bahan pangan komoditas strategis pada saat Ramadan hingga Hari Raya Lebaran 2016, terutama ibu-ibu rumah tangga. Hehehe. Janji di mana pemerintah dapat menurunkan harga daging hingga Rp80.000 per kilogram beserta dengan bahan pokok lainnya ini tentu disambut positif oleh masyarakat Indonesia. Namun, hingga H-3 memasuki Ramadan, harga tak kunjung turun. Masih stabil peningkatannya. Hehehe. Kapal armada tol laut yang digadang-gadangkan dapat membantu distribusi dan bisa menjadi solusi untuk harga yang meroket, ternyata belum berdampak besar. Loh, kenapa? Apa karena jalurnya ada, tapi birokrasinya tetap lama ya? Ya, permainan harga dari para spekulan juga dapat menjadi perhatian agar tidak kecolongan lagi, agar masyarakat Indonesia tidak dirugikan lagi. Bagaimanapun, masyarakat Indonesia tidak hanya menunggu janji. Kita sudah cukup cerdas untuk lebih memilih realisasi. Hehehe. Kita tunggu, Pak. Seperti biasa, kita sabar menunggu. Ya, kita tunggu realisasi dari pemerintah. Walaupun pemerintah sering menggaungkan kata-kata operasi pasar dan juga impor barang, begitu ya, barang kebutuhan sembako untuk menjaga kestabilan harga. Saya ke Pak Mahfud Siddiq, Pak, bagaimana kalau melihat pemerintah saat ini begitu? Kalau tadi Bu Eni mengatakan tidak ada antisipasi sebenarnya, padahal kan ini sudah sering terjadi begitu loh setiap tahunnya. Iya. Bukan hanya tidak ada antisipasi ya, tapi ada keanehan di sini. Keanehan, Kalau kita maksudnya? berbicara mengenai harga yang meroket di masa-masa sekarang, ini kan siklus yang selalu berulang. Betul. Jadi ini bukan perkara baru. Jadi kalau tiba-tiba seorang pemimpin negara dalam beberapa hari terakhir bertanya dengan penuh keheranan, kita masyarakat jadi tambah bingung, ya. Karena justru ketika masyarakat sekarang sedang gelisah dan pedagang di pasar juga gelisah, mestinya yang dibutuhkan adalah jawaban dari pemimpin, bukan pertanyaan dari pemimpin. Bukan bertanya balik. Jadi ya. kalau pemimpinnya bertanya terus yang jawab siapa? Ya Pak Ngadiran nggak bisa jawab juga kan? Mungkin wakil rakyat yang menjawab ya. Nah, jadi menurut saya begini, betul bahwa ketika ini adalah siklus ulangan yang selalu terjadi dan di-trigger pada momen-momen seperti memasuki Ramadan, menjelang Idul Fitri nanti atau akhir tahun, maka sebenarnya persoalan-persoalan ini bukan hanya sudah diidentifikasi sejak awal, tapi bahkan sudah dibuat atau disiapkan formula bagaimana meresponnya. Saya ambil contoh begini, indikasi kenaikan harga pangan terutama ini kan sudah mulai terlihat sejak awal tahun kan. Ini sudah terlihat, bukan baru bulan Mei ini atau ke belakang misalnya baru bulan April, tidak. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya pertanyaannya apakah petani peternak diuntungkan dengan kenaikan harga, kan ternyata tidak. Tidak juga. Terbukti pada kuartal pertama tahun 2016, jumlah petani yang masuk kategori jatuh miskin ini kan hampir 600.000 loh. Banyak. Artinya apa? Ketika sekarang kita sibuk berbicara harga naik, jangan kita berpikir bahwa petani, peternak ini sedang menikmati kenaikan harga, keuntungannya besar. Tidak. Tidak ada persoalan di sini. Gitu. Tetapi memang betul bahwa bisa jadi di lini tata niaganya, di lini jalur distribusi barang ini, di situ ada permainan, itu betul. Tetapi lagi-lagi ini juga bukan barang baru, ini bukan masalah baru. Nah, yang dipertanyakan adalah kenapa sampai sekarang belum ada solusinya. Benarkah ini sebuah pembiaran sebenarnya dari pemerintah kalau melihat kondisinya seperti ini? Ya kalau kita bilang ini pembiaran seolah-olah tidak ada pemerintah kan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa pemerintah memang tidak siap dengan satu formula untuk menyelesaikan persoalan yang siklusnya selalu berulang dari waktu ke waktu. Misalnya begini, sekarang ini pemerintah dengan beberapa kementerian berkoordinasi sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi kenaikan harga ini kan. Terlambat tidak? Ya menurut saya terlambat, karena di sini nanti kekuatan
pemerintah ya untuk melakukan intervensi misalnya dengan mekanisme pasar yang sudah kadung berjalan dengan segala distorsi dan anomalinya, ini kan akan kita lihat mana yang lebih kuat. Apakah kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah dalam beberapa hari ke depan, atau memang mekanisme pasar yang sudah sedemikian rupa dengan segala distorsi dan anomalinya. Ini yang akan kita lihat. Tetapi menurut saya, dan saya yakin Bu Eni juga setuju, bahwa kalau ini bisa disiapkan antisipasinya jauh-jauh hari sebelumnya, ada sebuah kebijakan kolektif bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, lalu ada Bulog, lalu ada unsur-unsur masyarakat seperti Asosiasi Pedagang Pasar. Saya yakin ini akan lebih mudah diantisipasi sejak awal. Oke, boleh kita ke Pak Ngadiran, pernah tidak Pak dilibatkan begitu oleh pemerintah dalam rangka mungkin proses antisipasi? Kalau memang pemerintah mengatakan sudah mengantisipasi ya, pernahkah tidak dilibatkan begitu? Jadi begini, alhamdulillah baru beberapa hari terakhir ini kami mungkin karena berulang kali menyuarakan di media ini, bersyukur juga kami dibantu kawan-kawan media, kami menyuarakan sehingga kami diundang oleh Menteri Koperasi, hadir pula Menteri Pertanian untuk mengupayakan bagaimana supaya kawan-kawan kami yang di pasar-pasar pedagang ini dengan wadah baik asosiasi maupun koperasi pedagang pasar supaya bisa membantu menyalurkan barang yang mungkin diinginkan bisa menarik harga ke bawah. Tapi sampai hari ini memang alhamdulillah sih tidak ada. Baru mau. Oh, baru mau. Tidak ditagih Pak kepada pemerintah? Ya bukan nagih. Saya sudah minta mana beras yang suruh jual kami kawan-kawan. Katanya baru mau digiling. Baru mau digiling, bukan baru mau dikirim ya? Baru mau digiling. Digiling ya? Mudah-mudahan saya salah dengar. Mungkin dikirim. Itu satu hal. Tapi hal yang yang lain memang kalau tahun dulu, beberapa tahun yang lalu kami dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia memang diundang Kementerian Perdagangan, khususnya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tapi yang sekarang ini alhamdulillah kami belum dapat, nggak apa-apa, bersyukur juga kita. Soalnya kan nambah beban juga ya, jangan-jangan nambah dosa juga. Kan gitu. Nah kalau kaitannya janji nggak dipenuhi kan nambah dosa juga. Ya tapi kalau nggak dilibatkan kan berarti dosa berkurang juga sedikit. Oke, baik. Sebelum bertambah dosa Pak Ngadiran, saya mau ajak untuk melihat apa sih sebenarnya komentar dari masyarakat begitu ya, supaya masyarakat juga bisa menyuarakan terkait dengan harga sembako yang mahal ini. Sudah ada rekan Megalatu yang bisa melaporkannya untuk Anda pemirsa. Megalatu. Ya, Rizky, memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok mengalami lonjakan yang cukup drastis, sekitar 25 hingga 50%. Dan kita akan mendengarkan bagaimana pendapat ataupun keluhan masyarakat, baik pembeli ataupun pedagang, tentang lonjakan kebutuhan pokok yang cukup drastis ini. Permisi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Mbak Vita. Ya, Mbak, ini di jelang Ramadan ini sebenarnya kebutuhan pokok yang paling dicari itu seperti apa sih, Mbak? Oh, kalau saya ya cabai, bawang merah, bawang putih, pasti kentang ya. Untuk harganya sekarang gimana sih, Mbak? Mahal banget Mbak, naik banget ini. Cabai aja udah 40.000 per kilo. Untuk bawang merah, bawang putih? Iya sama. Mbak, kalau sampai nanti Mbak menjelang Lebaran masih naik, gimana Mbak? Ya mau gimana lagi, kita paling kurang-kurangin aja bahan-bahannya gitu. Pengennya gimana, Mbak? Ya pengennya sih pemerintah buat normalin harga lagi biar kita namanya mau Lebaran ini kan bulan puasa ini sembako semuanya kan pengeluaran makin naik. Ya. Terima kasih Mbak Vita. Dan Rizka, kita akan mewawancara juga pedagang yang ada di sini. Selamat sore Mbak. Sore. Ya, Mbak, ini yang paling dicari sama pembeli itu sebenarnya kebutuhan apa aja sih Mbak? Kalau lagi puasa begini yang banyak dicari kayak wortel, kentang, daun bawang, kol, soalnya buat itu kali ya, buat buka puasa ya. Kenaikannya berapa persen sih Mbak kalau di sini Mbak? Lumayan, hampir 10%. Ya. Kalau naik gini pembeli berkurang nggak sih Mbak? Pembeli sih nggak berkurang, cuman ya mungkin sedikit teriak. dari segi pembeli yang tadinya 2 kilo ngurangin jadi sekilo. Bagaimana dengan penghasilan sehari-hari di sini? Apakah berkurang juga? Ya lumayan pasti sih, itu. pasti. Ya, nggak kurang juga, biasanya ya lumayan agak tinggi, sekarang agak turun. Pengennya gimana Mbak? Ya saya sih pengen normal-normal aja. Terima
Ya. Mbak Lilis. Ya, demikian Rizka, memang sejumlah pedagang dan juga pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang cukup drastis ini sehingga mereka menginginkan bahwa pemerintah akan menstabilkan harga apalagi menjelang lebaran, kebutuhan pokok yang mereka butuhkan tambah naik apalagi pengeluaran juga semakin naik sehingga mereka berharap harga kebutuhan pokok di pasar tradisional kembali normal. Demikian Rizka. Ya, baik Megalatu, terima kasih untuk informasi dari Anda, apa sebenarnya menjadi keluhan dan juga komentar dari masyarakat. Selamat bertugas kembali Megalatu. Dan artinya pemirsa, Indonesia harus tahu bahwa masyarakat sudah menjerit begitu ya terkait dengan adanya kenaikan harga pangan atau harga pokok ini sendiri. Bu Eni, kalau pemerintah selalu menggaungkan impor pangan, operasi pasar, sebenarnya memang itu solusinya untuk menjaga kestabilan harga? Ya, sebelum menjawab saya tadi akan meng-highlight pernyataan Pak Mahfud. Berarti dengan kondisi harga pangan yang naik, itu ada satu anomali yang luar biasa tadi yang beliau sampaikan adalah ini produsen pun tidak menikmati. Jadi petani kita nggak menikmati, peternak kita juga nggak menikmati gitu, dan masyarakat yang sebagai produsen nggak menikmati, sebagai konsumen apalagi menjerit. Jadi siapa yang menikmati? Jadi justru itu pertanyaannya. Ya, jadi siapa yang menikmati ini gitu kan? Nah tadi Mbak sebut adalah importer. Nah importer itu siapa coba? Importer itu coba kita identifikasi misalnya untuk di industri ayam ya, itu dari pakan sampai ini semuanya asing. Terus daging ini yang menikmati siapa? Ketika harga daging tinggi kita impor dari Australia. Terus yang menikmati apakah peternak kita? Ini kan juga bukan gitu kan. Nah ini yang tadi kita sampaikan. Ini kok seolah-olah ada desain gitu kan. Jadi kalau mestinya kita akan sangat bersyukur ketika harga pangan naik karena apa? Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan produsen, petani, nelayan dan juga peternak mestinya gitu kan. Nah, jadi ini yang mesti betul-betul kita evaluasi dan menjadikan perhatian dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan siapa yang harus memberikan evaluasi itu sendiri? Kalau mungkin Komisi 4 bisa memberikan evaluasi yang pasti kepada Komisi pemerintah. 4 kan memang ini sebagai mempunyai fungsi pengawasan. Nah mestinya ya ini yang harus dikejar betul sama pemerintah. Pak Ngadiran dan gitu kawan-kawan kan. juga sudah berteriak begitu ya, sudah dilibatkan tapi realisasinya belum, begitu ya Pak ya? Karena ini ada anomali Besok kedua. dapat tuh kali. Kenapa Pak? Mudah-mudahan besok sudah dapat. Mudah-mudahan besok dapat, kita doakan bersama. Betul, karena dengan adanya seperti itu maka ketika terjadi peningkatan harga tadi, ini anomalinya apa? Semakin menyebabkan, mestinya kan tadi ada insentif ketika harga-harga tinggi kan insentif buat petani untuk nanam. Tapi jumlah petani kita semakin menyusut dan produktivitas produksi kita bukannya naik malah semakin besar impornya gitu kan. Juga peternakan daging ini kita stabil tinggi itu mulai 2012 ya Pak di atas 70.000 per kilo. Dan ini selalu di atas harga internasional. Kalau operasi pasar Bu? Nah, tetapi ini juga tidak menyebabkan populasi sapi kita meningkat malah turun. Dari 14 juta sekarang 12 juta. Operasi pasar itu mestinya seperti yang tadi sampaikan Pak Ngadiran. Jadi pemerintah ini fungsi operasi pasar itu apa? Memecah dominasi stok. Yang stok itu dikuasai oleh katakanlah lebih dari 50% oleh segelintir atau sekelompok tertentu. Nah, dengan adanya operasi pasar dari pemerintah, maka dengan sendirinya pemegang stok ini tidak bisa lagi menjadi price maker namanya, penentu harga. Karena masyarakat punya alternatif untuk membeli di luar dari penguasaan stok ini, penguasa stok ini. Nah, makanya jalur operasi pasar yang dilakukan, misalnya kita bandingkan era yang lalu ya Pak Ngadiran, ini melalui anggotanya Pak Ngadiran. Seharusnya adalah pedagang yang melakukan operasi pasar itu sendiri. Nanti pemerintah mengontrolnya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang malah ngeteng sendiri, jadi pemerintah ini mau jadi pedagang atau jadi apa gitu loh? Menyaingi pedagang. Menyaingi pedagang. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa seperti apa sebenarnya pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi 4 dan apakah memang ada solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah begitu ya melalui wakil rakyat. Kita tunggu sesaat lagi di Talk to iNews.